selamat datang SPMB SPMB, ya selamat tinggal PPDB, sonasi. Nah ini Ya. yang pro kontra. Bisa saja ada manipulasi data, Ya. dan itulah yang terjadi fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, bersama dengan Profesor Hasnawi Haris, kita akan berbincang satu topik yang setiap tahun selalu menarik untuk diperbincangkan. Dan saya kira di 2025, Prof, kita semua pasti akan tersita waktu untuk membicarakan lagi tema tersebut. Tema ini adalah PPDB, satu tema yang oleh banyak pihak ada pro kontranya, Prof. Dan kita akan mendengarkan nanti perspektif dari Profesor Hasnawi Haris. Beliau saat ini adalah Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Sulsel. Tentu kita ingin menggali bagaimana perspektif Prof tentang pelaksanaan PPDB selama ini, baik secara konsep, secara sistem maupun implementasinya. Adakah kekurangan kelebihan di sana? Atau adakah inovasi, tawaran model-model baru? Untuk itu, pertama Prof, barangkali untuk mengawali kita perlu memberikan pengertian apa sesungguhnya PPDB itu, Prof. Ya, baik Pak Ari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perspektif. Saya kira betul ya, perbincangan diskursus tentang PPDB itu selalu menarik. Beberapa tahun terakhir pasca tahun 2021, terakhir ya, aturan terbaru yang digunakan sampai hari ini itu selalu menuai pro kontra. Nah, PPDB itu sendiri kan kalau kita artikan kepanjangannya adalah penerimaan peserta didik baru. Ya, PPDB ini sesuatu yang lumrah sebenarnya, tapi menjadi menarik dan pro kontra ketika aspek-aspek yang diatur dalam PPDB itu, terutama jalur masuknya, ini yang kemudian dari persentase, dari kualitas, transparansi, akuntabilitas, ini yang menjadi menarik. Misalnya Pak Ari, ada 4 unsur kan yang kalau kita bicara PPDB di Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB itu di satuan pendidikan SD sampai SMA SMK itu. Pertama itu dari sisi sonasi. Nah ini yang pro kontra. Ini yang paling keras. Ini yang paling selalu jadi perbincangan hangat di kalangan orang tua masyarakat, sehingga teman-teman guru kadang, teman-teman kepala sekolah kadang kewalahan juga menghadapi pro kontra itu. Nah, pertama itu sonasi. Sonasi itu sebenarnya kan basisnya wilayah. Basisnya wilayah di mana sudah ditentukan. Misalnya di tingkat SD dan SMP dan SMA itu sudah ada persentasenya. Bisa kita sebut misalnya kalau di SD itu minimal 70%. Mungkin asumsinya kan kalau anak-anak SD itu wilayah sekolahnya kalau di kampung di dusun, kalau di kota itu misalnya di kelurahan, sehingga ini cukup ya minimal 70%. Kemudian di SMP dan SMA itu minimal 50%. Nah inilah yang kemudian menjadi debatable, karena biasanya ada orang yang berpandangan yang dia lihat itu tidak seperti misalnya ketentuan yang berlaku, misalnya ada manipulasi dan seterusnya itu yang pertama Pak Ari. Terus yang kedua, jalur yang ada di PPDB itu adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini juga kalau di PPDB ini aturannya itu setidaknya 15% bagi anak-anak kita yang tidak mampu atau disabilitas. Nah, diharap dengan kondisi ini, afirmasi ini bisa membantu anak-anak kita yang masuk kategori itu. Terus yang ketiga adalah mutasi.
Iya. Ini juga tidak bisa dihindari karena perpindahan orang tua dari peserta didik itu selalu berpotensi pindah wilayah, Iya. pindah kecamatan, pindah kabupaten, bahkan provinsi. Nah, inilah yang kemudian biasanya juga diatur dan Harus ini diakomodir, ya Prof, ya? diakomodir. Iya. Itu kalau di Permendikbud 1 2021 itu besarannya minimal 5%. 5%. Nah, Iya. kondisi ini kemudian tentu membuat aspek-aspek jumlah ini harus dihitung. Iya. Nah, sehingga PPDB itu mengatakan bahwa kalau ketersediaan ini masih ada, maka dimungkinkan ada jalur prestasi. Iya. Nah, itulah yang kadang persentasenya antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Kenapa? Karena di sana digariskan yang dimutasi, kemudian diafirmasi dan sonasi itu kan ada persentasenya, jadi minimal. Nah, bisa dia minimal sekali, dia bisa juga maksimal misalnya. Iya. Itu bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Yang pasti bahwa PPDB itu sebenarnya dirancang agar anak-anak kita itu betul-betul memiliki akses yang adil dan merata dalam melanjutkan pendidikannya misalnya di Iya. satuan pendidikan yang mereka inginkan. Baik, Prof. Jadi PPDB yang selama ini kita jalankan, Prof, paling tidak berdasarkan Undang-Undang Permendikbud nomor 1 2021, Iya. itu ada 3 pintu, Prof, ya, yang tadi Prof. Ada 3 sampai 4 ya, Ya. betul. Nah, dari pintu tersebut, Prof, tentu selama ini karena menjadi polemik, menjadi pro kontra, tentu ada barangkali kelemahan di sana, tapi sekaligus ada kelebihannya. Boleh barangkali dijelaskan, Prof? Ya, baik Pak Ari. Ya, yang namanya kebijakan itu kan pasti memiliki kelebihan. Iya. Dan pasti juga memiliki kelemahan. Sistem PPDB yang diatur dalam Permendikbud 1 2021 itu beberapa kelebihannya bisa kita lihat bahwa yang pertama misalnya Pak Ari, kesempatan belajar peserta didik atau siswa itu semakin luas. Iya. Jadi kalau sebelumnya dulu ada tipologi sekolah unggul, favorit, dan seterusnya, dan itu tidak bisa dijangkau oleh anak-anak kita meskipun dia tempat tinggalnya atau domisilinya dekat dengan sekolah itu. Nah, dengan adanya sistem zonasi, maka sekian presentasi itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita yang memang kebetulan berdomisili atau punya wilayah zonasi yang masuk dalam aturan itu. Itu pertama. Jadi kesempatan yang luas bagi anak-anak kita. Terus yang kedua, itu juga mengisyaratkan Pak Ari yang namanya sekolah unggul dan siswa berprestasi kemudian itu menjadi pelan-pelan itu merata, Prof. Merata. Iya. Jadi asumsi dasarnya kan katakanlah misalnya asumsi dasarnya kualitas sebuah sekolah itu dilihat dari status akreditasinya. Iya. Katakanlah A misalnya. Nah, dengan adanya status itu dan adanya kebijakan zonasi misalnya, salah satu di antaranya, maka titel atribut sekolah unggul dan siswa berprestasi itu pelan-pelan hilang. Jadi anak-anak yang sekalipun tidak berprestasi, anak-anak yang kemudian prestasinya biasa-biasa saja atau di bawah standar, tapi karena dia domisilinya dekat dengan sekolah itu, ya apa boleh buat, harus sekolah itu harus menerima itu. Dan tentu saja menurut saya ini tantangan bagi teman-teman guru. Jangan, mohon maaf, jangan hanya mau mengajar anak-anak yang cerdas dan berprestasi, tapi juga harus menyiapkan waktunya untuk betul-betul mentransformasi pengalaman pengetahuannya kepada anak-anak kita yang tidak masuk kategori cerdas dan berprestasi misalnya. Terus yang lain Pak Ari, kalau kita lihat sebenarnya kelebihannya ini adil. Keadilan sosial bagi masyarakat kita karena kan banyak faktor. Jadi kalau misalnya dia ingin ke sekolah yang cukup jauh, berarti dia harus mengeluarkan katakanlah transportasi, biaya yang cukup tinggi, kemudian dia harus lebih cepat misalnya, harus siap untuk pergi ke alat transportasi. Nah, dianggap bahwa ini yang menjadi kelebihannya. Siapapun anak kita, kalau dia berada di wilayah yang dekat dengan sekolah itu, masuk dalam sistem
wilayah zonasi masuk. Ya. Itu ketiga. Dia Terus berhak, Prof. Ya. ya dia berhak. Terus yang keempat Pak Ari, ya sebenarnya ini mengajarkan kepada kita bahwa keadilan geografis itu penting. Keadilan Iya, geografis. jadi Ya. kalau ibaratnya atau kita bisa berilustrasi, ya di setiap perusahaan yang berada di wilayah tertentu, CSR-nya itu harus disiapkan. Ya sama dengan ini, Ya. ketika sekolah itu ada di wilayah itu, maka anak-anak yang berada di sekitar sekolah itu, ya memang sudah harus juga ditampung, apapun bentuknya. Dialah penerima manfaat. Dialah yang harusnya penerima manfaat pertama, Ya. karena berada di wilayah itu. Nah, itu dari sisi keadilan geografis. Ya. Kemudian Pak Ari, saya kira dengan tipologi sistem ini memang tekanan terhadap kompetisi yang sangat ketat itu kemudian menurun. Ya, jadi satu seat mereka bisa dapat karena mereka domisilinya dekat, sehingga ini kemudian mengurangi tingkat tekanan mental bagi anak-anak kita. Dia sekolah melewati setiap hari sekolah favorit, sementara dia bertempat tinggal di wilayah itu. Terus yang terakhir, Pak Ari, saya kira juga ini bagian yang kita bangun selama ini adalah menghargai komunitas lokal. Jadi daerah-daerah misalnya perkampungan yang ada itu ya memang sudah harus disiapkan. Seperti apa persentasenya itu kan tergantung, tapi aturannya sudah ada. Nah, itu yang kita bisa sebut sebagai sebuah kelebihan. Tapi sebagai sistem pasti punya kelemahan. Nah, kelemahannya juga ada beberapa, Pak Ari, bisa kita sebut. Ya, praktek kita selama ini karena memang ekosistem yang kita bangun ini tidak berangkat dari start pertama, mendirikan sekolah, lalu ada pemukiman, sehingga ya anak-anak yang ingin sekolah di sekolah favorit, ditambah harapan orang tua dan keinginan orang tuanya, maka bisa saja ada manipulasi data. Dan itulah yang mohon maaf, boleh saya menyebut itu yang terjadi fakta, Prof. Fakta yang ada selama ini. Jadi setahun 2 tahun sebelumnya kartu keluarga sudah berubah. Nah, ini sebenarnya bagian dari edukasi yang tidak baik. Itu satu. Terus yang kedua, Pak Ari, kalau kita bisa melihat, ya kalau tadi siswa cerdas berprestasi, tapi kan faktanya misalnya kita juga tidak bisa menafikan antara anak-anak yang punya kecerdasan lebih, punya prestasi yang bagus, tapi mohon maaf masuk pada sekolah yang katakanlah tidak berdaya, tidak dimanfaatkan, tidak dioptimalkan itu prestasi, itu menjadi kelemahan. Ya, menjadi kelemahan dari sistem ini. Terus yang lain Pak Ari, boleh juga kita menyebut diantaranya, ya kita harus mengakui bahwa disparitas sekolah negeri yang satu dengan yang lain itu kan masih bervariasi. Dengan tingkat katakanlah kualitas yang bisa kita lihat secara kasat mata, inilah yang kemudian membuat ya menjadi tidak adil. Kalau anak-anak kita yang pintar misalnya, ya bisa, mohon maaf, bisa salah masuk. Ya kalau misalnya sekolah di situ. Karena ada sekolah itu. Nah, itu. Terus yang terakhir, kalau boleh kita sebut, ya anak-anak kita ini kan punya keterbatasan pilihan sekolah. Jadi dengan sistem yang ada, anak-anak kita mau ke sana tapi cukup jauh. Dia tidak bisa masuk lewat jalur zonasi. Kenapa? Karena dia cukup jauh tempat tinggalnya. Nah, kelemahan inilah yang menurut saya memang harus kita perbaiki ke depan, terutama menyambut penerimaan siswa baru tahun 2025 ini. Saya kira itu, Pak. Belum lagi misalnya ada juga wilayah, Prof, yang di situ ada banyak sekali sekolah, Prof. Iya. Belum lagi ya itu persoalan klasik itu. Betul, Prof. Di tengah pro kontra polemik, karena tadi ada kelemahan meskipun ada banyak kelebihannya juga. Ya tentu kita mengharapkan ada inovasi, ada tawaran model-model baru yang kita perlu berikan kepada publik bahwa di masa-masa akan datang problem yang kemarin menjadi polemik itu paling tidak di pemerintahan baru ini ada kebijakan baru, Prof. Betul, Pak Ari. Jadi pasca dilantiknya Pak Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof. Muti Oktober 2024 memang pro kontra terhadap
PPDB ini masuk terus, Makin kencang, Pak. makin kencang. Kenapa? Karena yang kita sebut tadi beberapa kelemahannya tentu pasti disorot oleh orang-orang yang mungkin kemarin atau sebelumnya itu tidak masuk anaknya karena gara-gara sonasi. Nah, saya kira kita ini gayung bersambut. Pemerintah kita melalui kementerian, saya lihat, kita baca bahwa sistem ini akan dirubah. Meskipun mungkin tidak sempurna perubahannya, tapi setidaknya komitmen pemerintah untuk kemudian memastikan bahwa sistem penerimaan siswa baru ini benar-benar adil, benar-benar merata terhadap anak-anak kita yang punya kesempatan untuk lanjut pendidikan itu bisa dimanfaatkan. Nah, bisa kita menyebut ada setidaknya 5 Pak Ari yang kalau kita lihat pola yang meskipun di berita kita baca nanti di sekitar akhir Januari itu mungkin akan diluncurkan peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang terbaru untuk mengatur PPDB ini, tetapi saya kira banyak kita baca. Di antaranya pertama, nama ini akan berubah. Nama juga ikut berubah. Ya, namanya berubah. Jadi kalau dulu disebut dengan PPDB, nah kita dengar, kita baca akan peserta didik itu akan diganti menjadi murid. Jadi kalau kita baca ada beberapa referensi itu, ini akan berubah menjadi sistem penerimaan murid baru. SPMB. SPMB, mirip-mirip perguruan tinggi, SNPMB, Seleksi Nasional Penerima Siswa Baru. Nah, kalau ini sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Nah, kalau kita baca sebenarnya argumentasinya cukup kuat juga, Pak Ari. Ya, ini kan memang kebiasaan kita, kelasiman kita kadang mengklasifikasi siswa itu ada klasifikasi peserta didik, ada juga klasifikasi murid. Ya, tapi apapun ya yang itu anak-anak kita itu. Nah, kenapa murid dianggap itu lebih familiar? Lebih bersahabat, dan mudah-mudahan ini bisa menghilangkan pikiran-pikiran orang bahwa tidak asal merubah nama. Karena dulu peserta didik, ini kemudian menjadi murid. Nah, jangan-jangan nanti berganti rezim, berganti jadi siswa lagi. Nah, tapi itu apapun itu, saya kira argumentasi ilmiahnya bahwa ini lebih bersahabat sebagai pengganti dari PPDB yang sebelumnya. Terus yang kedua, sistem sonasi. Sonasi inilah yang paling banyak pro kontranya karena selain memang disparitas yang kita sebut tadi yang tidak bagus, disparitas yang cukup kencang itu, cukup timpang. Nah, domisili itu akan menjadi pengganti kata dari sonasi. Kalau basisnya sonasi itu adalah pada wilayah, kemudian kalau basisnya domisili itu adalah basisnya kedekatan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Nah, kalau kita baca salah satu staf ahli Pak Menteri itu, beliau menyebut satu contoh, misalnya ada anak-anak yang tinggal di Ciputat. Anak-anak yang tinggal di Ciputat ini sebenarnya dia lebih dekat kalau ke Jakarta. Lebih dekat. Kalau menurut jarak, dia harusnya sekolah di Jakarta. Tapi karena menurut sistem sonasi wilayah administrasi Ciputat itu ada di Tangerang Selatan. Jadi dia harus ke sana dan ini cukup jauh. Nah, inilah yang kita lihat komitmen pemerintah memperbaiki ini. Jadi kalau di Sulsel misalnya ada anak-anak kita misalnya tinggal di perbatasan Sungguh Minasa dengan Makassar, ada yang dekat dengan salah satu SMA, lebih dekat sebenarnya. Kalau di Tanggul misalnya itu lebih dekat dengan ini, dengan SMA di Makassar, tapi karena sistem sonasinya yang ada di Goa itu harus ke Goa. Ikut ke sana, ke Sungguh Minasa. Nah, dengan pola yang baru ini mudah-mudahan ini yang dijadikan pedoman, ya itu bisa anak-anak kita di sekolah. Nah, ini menurut saya cukup akomodatif menurut saya, melihat kondisi real dari anak-anak kita atau murid kita. Itu yang kedua, Pak Rid. Terus yang ketiga, sistem mutasi ini juga terutama bagi jalur anak guru. Ini kan juga problem klasik ini. Anak-anak
guru itu kadang tidak berterima karena persoalan sonasi. Nah, Iya. ini sebenarnya sistem mutasi ini bisa juga ditingkatkan kalau saya tinggal 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 dilihat kondisi real yang ada di sekolah itu sehingga posisi Presentasenya. ya presentasinya juga bisa Iya. meningkat. Sama dengan afirmasi. Iya. Jadi afirmasi itu kalau saya lihat yang kemarin itu kan di presentasinya yang masih cukup rendah. Jadi disabilitas dengan anak-anak yang Kurang tidak mampu. mampu itu Iya. harus menurut saya itu harus Di-up. ditingkatkan Iya. presentasenya, termasuk misalnya terminologi dari afirmasi. Kalau Iya. kita mengikuti rumusan afirmasi di perguruan tinggi, itu tidak hanya orang tidak mampu Dan difabel. dengan difabel, Iya. tapi ada aspek-aspek lain yang dilihat yang oleh kementerian, yang oleh sekolah, yang oleh perguruan tinggi itu misalnya itu bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk. Katakanlah kalau di pola perguruan tinggi kerjasama, Iya. kerjasama antara perguruan tinggi dengan sekolah di kabupaten tertentu, Di ini daerah. menjadi bagian dari afirmasi, bagian dari tanggung jawab itu. Terus yang terakhir, yang kelima Pak Ari, ya karena sekali lagi sistem ini belum final, masih akan dipastikan seperti apa nanti arahan dari Pak Presiden menurut Pak Menteri. Ya, yang pasti sistem zonasi ini akan ada pilihannya. Iya. Nah, pilihan yang pertama itu adalah sistem yang betul-betul baru. Iya. Ya, karena sebenarnya kan kehadiran SPMB ini, Iya. sistem penerimaan murid Murid baru, baru. itu sebenarnya penyempurnaan idenya, penyempurna dari sistem PPDB yang PPDB yang sebelumnya. ada, ya. Nah, makanya pilihannya itu terkait dengan zonasi itu bisa dalam bentuk yang betul-betul baru. Kita mau melihat apakah betul syarat domisili bisa menjadi sesuatu yang memang sangat menentukan. Artinya basis kartu keluarga tidak lagi berlaku. Iya. Ya dilihat rumahnya. Jadi kalau mau logikanya kalau mau tinggal di situ ya Anda kalau dulu setahun 2 tahun Iya. kakak diurus, kalau ini Anda harus Punya memang rumah di tinggal di sana. situ, punya Iya. rumah di situ. Iya. Nah kalau yang seperti ini kan bisa menjadi polemik misalnya kalau tiba-tiba tanpa alasan tiba-tiba ada rumah baru di situ. Iya. Terus yang kedua ya perbaikan. Sistem yang ada selama ini menurut saya itu tadi ada kelebihannya itu mungkin kita perbaiki sesuai dengan Iya. kondisi yang ada karena tentu antara satu daerah dengan daerah lain kadang tidak sama. Itulah makanya mention sebenarnya ini dari Pak Wapres Pak Ari. Iya. Mention dari Pak Wapres bahwa saatnya sistem zonasi harus dievaluasi. Kenapa? Karena mungkin pro kontranya sudah semakin banyak, apalagi kita tahu Pak Wapres ini dulu wali kota di Solo, jadi Iya. memahami betul Mengalami, kondisi ya. yang ada. Terus yang kalau sudah diperbaiki misalnya tidak ini, boleh jadi kalau setelah berdebat di banyak forum, ya boleh jadi kembali ke pola lama. Dengan tentu aspek yang lain, misalnya di aspek mutasi, afirmasi, dan prestasi itu yang di formula lagi. Saya kira itu Pak Ari ya. Baik, Prof. Prof, barangkali ada hal-hal yang dirasa sangat penting untuk Ya. dimengerti, untuk dipahami dengan utuh, dengan komprehensif oleh pemirsa kita. Boleh di-share, Prof? Ya. Baik Pak Ari, saya kira poin penting dari topik kita hari ini, ya kalau boleh menyebut selamat tinggal PPDB dan selamat datang SPMB. Ya. Poin pentingnya yang pertama kalau saya lihat kita baca banyak referensi itu, pertama siswa yang dulu tidak diterima di negeri itu kemudian ya kadang mohon maaf kadang ada perlakuan yang khusus, pindah ke sekolah yang lain dulu baru masuk atau mungkin menambah jumlah kelas, menambah jumlah siswa. Nah, kalau kita baca ini sistemnya itu tidak. Jadi mudah-mudahan bisa dikunci di sistem. Iya. Mudah-mudahan bisa dikunci di sistem ketika siswa yang di negeri ini tutup, sudah di-close, maka dia diarahkan ke sekolah swasta. Iya. Kalau kita membaca ini juga semacam ya warning buat pemerintah daerah. Kalau kita baca dan mendengar apa yang disampaikan Pak Menteri, siswa yang sudah tertutup peluangnya di negeri
dia bisa ke sekolah swasta dan itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, ini surprise sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa kejadian betul dan bisa diimplementasikan karena ini seiring dengan kebijakan kementerian kita yang sudah membolehkan kembali guru negeri itu ngajar di swasta. Nah, itu saya lihat ini kebijakannya relasinya sangat kuat. Sekolah negeri tutup bisa ke swasta, dibiayai oleh pemerintah daerah, lalu guru negeri ini juga ke swasta. Itu satu. Terus yang kedua, ya ada yang dulu disebut dengan PPDB bersama. Jadi anak-anak yang di negeri itu mereka buat forum. Forum itulah yang kemudian membahas ini seperti apa. Nah, kita berharap ini kemudian disempurnakan. Kenapa? Ya, kita juga butuh penguatan terhadap teman-teman yang ada di sekolah swasta. Jadi badan pengelola sekolah swasta itu, BMPS itu yang ada di setiap provinsi dan kabupaten kota, itu kemudian bisa kembali dinamis karena sudah kedatangan siswa yang tidak ditemui negeri dan dibiayai, kemudian guru negeri juga sudah bisa menjadi swasta. Nah, menurut saya ini yang menjadi salah satu kelebihan dari konsep yang akan diterapkan. Terus yang terakhir, Pak Ari, kita tentu berharap apapun bentuknya, namanya apapun, itu setidaknya bisa mengakomodasi kebutuhan siswa. Intinya di situ, kebutuhan anak-anak kita sebagai calon pemimpin bangsa itu harus diberi ruang yang besar. Nah, tugas pemerintah adalah bagaimana memastikan sistem ini bisa adil dan merata. Saya kira itu, Pak. Baik, Prof. Jadi apapun namanya nanti, bagaimanapun bentuknya, poinnya adalah ini semakin meningkatkan kualitas penerimaan siswa baru kita, Prof. Prof, kita sudah sampai di akhir. Barangkali sebelum kita tutup, ada edukasi kepada pemirsa kita sekaitan dengan topik SPMB, Prof, yang akan datang. Ya, baik, Pak Ari. Jadi edukasi kita hari ini dengan topik selamat datang SPMB, ya selamat tinggal PPDB. Pertama menurut saya, ya apapun namanya, pemerintah kita itu harus bisa memastikan betul-betul kebijakan ini pro terhadap kebutuhan siswa. Salah kita memanage kebijakan ini itu bisa membuat kelemahan bisa muncul yang sebelumnya, kelebihan bisa menjadi hilang. Itu pertama. Sehingga ya kita berharap kebijakan ini benar-benar yang kedua bisa menyasar, ini bagian dari strategi peningkatan kualitas pendidikan kita. Nah, kalau sudah meningkat kualitas pendidikan kita, berharap kita sudah tinggalkan pro kontra setiap tahun penerimaan siswa baru atau murid baru. Harusnya sudah tidak kita lagi di posisi itu. Seharusnya kita sudah berada di langkah atau di tipe yang lebih tinggi. Kita berharap seperti apa anak-anak kita ini betul-betul menyambut generasi emas tahun 2045. Dan yang terakhir, menurut saya Pak Ari, edukasinya adalah bagaimana kesetaraan akses pendidikan ini benar-benar dijalankan. Nah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu harus bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil ini, yang nanti kan ada juknis itu Pak Ari. Jadi ada juknis nanti di setiap daerah untuk memastikan bahwa program ini bisa jalan dengan baik sehingga kesetaraan akses mendapatkan pendidikan itu benar-benar bisa maksimal. Nah, menurut saya itu 3 Pak Ari edukasi kita. Baik, terima kasih Prof atas perspektif, atas edukasi. Pemirsa Hasnawi Haris Perspektif, demikianlah perbincangan kami hari ini. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.